Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 7 yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa sehat, berupa kesempatan sehingga kita bisa bertemu di kegiatan pelajaran matematika di SMPT Salman Al Farisi. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Doa mau belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini agenda kita adalah meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang garis dan sudut ya. Nah, oleh karena itu siapkan buku catatannya. Insya Allah kita akan belajar menggunakan PowerPoint, dan nanti kalau ada poin-poin yang penting silahkan dicatat di buku masing-masing agar tidak lupa ya. Baik, nah sekalian silahkan diperhatikan ya. Baik, garis dan sudut. Nah, kita sudah perkenalkan ya garis itu apa aja gitu. Nah, kita ulangi sedikit. Nah, standar kompetensi ini. Jadi kita pelajaran di garis dan sudut ini itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nah, di sini memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut serta menentukan ukurannya. Gitu ya. Jadi hubungan antara garis dan garis, garis dengan sudut serta menentukan ukurannya. Nah, kemudian kompetensi dasar. Nih, menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudut. Jadi menentukan hubungan antara dua garis, kemudian besar dan jenis sudutnya, macam-macam sudutnya apa aja, besar sudutnya berapa gitu ya. Kemudian indikatornya, nah ini indikator, yaitu lebih terperinci apa saja yang harus dipelajari. Yang pertama, menjelaskan kedudukan dua garis. Yang kedua, mengenal satuan sudut. Nah, satuan sudut itu apa? Derajat. Nah, nanti kita akan bahas derajat gitu ya, bukan mas derajat dan indra, bukan derajat, nama-nama derajat, tapi soal derajat gitu ya. Mengukur besar sudut dengan busur derajat. Nah, nanti jadi teman-teman di rumah kelas 7 harus punya busur juga ya, terutama busur dan jangka. Jadi silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang, persiapkan busur dan jangkanya gitu ya. Kemudian menjelaskan perbedaan jenis sudut. Kemudian menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Nah, nanti ada itu. Kemudian melukis sudut. Nah, di sini melukis sudut itu membutuhkan jangka. Jadi silakan dipersiapkan untuk jangkanya. Jangka dan busur terutama ya. Oke, pengertian garis kemarin kita sudah bahas sedikit, tapi ini mungkin ada sedikit koreksi ya. Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal, artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Nah, kemarin artinya apa garis itu? Garis itu adalah sebuah kurva yang dia tidak memiliki ujung atau tidak memiliki pangkal, maka dia panjangnya tidak terbatas gitu ya. Next. Kemudian kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis, jadi misalnya ada contoh dua garis, itu kedudukannya gimana? Yang pertama ada sejajar, kedua ada berpotongan, ketiga ada berimpit, dan yang terakhir ada bersilangan. Nah, sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Kita pelajari satu persatu dulu. Dua garis sejajar. Apa itu dua garis sejajar? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang data dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Contohnya kayak gini. Nih,
Ini namanya sejajar atas bawah, dia sama, kedudukannya sama ya, atas bawah. Nah dia walaupun diperpanjang sampai panjang banget, nah gitu, tuh dia tidak akan bertemu atau berpotongan, jadi tidak akan bersentuhan. Nah gitu ya, dia tidak akan bersentuhan. Kemudian selanjutnya adalah dua garis berpotongan. Artinya apa? Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Contohnya apa? Kayak gini. Nah, berpotongan, dia saling cross, ya, bahasanya cross satu sama lain. Dia saling berpotongan. Kemudian dua garis berimpit. Berimpit ini artinya apa? Artinya dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Contohnya apa? Kayak gini. Jadi berimpit itu ya kayak atas bawah gitu, kayak tertumpuk. Nah, jadi kalau dilihat dari atas, misalnya ada barang sama tertumpuk gitu. Nah, dia hanya terlihat satu benda saja, padahal itu sebenarnya ada dua. Gitu ya. Kemudian lanjut. Dua garis bersilangan. Nah, di sini bersilangan. Artinya apa? Artinya dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya, nih. Nah, ini. Dia tidak terletak pada satu bidang datar melainkan pada apa ini? Pada bidang ruang ya, karena kubus bidang ruang. Kemudian tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, bersilangan. Jadi dia itu sebenarnya itu kalau dilihat dari atas itu dia bersilangan, tetapi dia tidak berpotongan. Nah, dia tampak bersilangan ya, tapi dia tidak berpotongan. Gitu. Kemudian next, membagi sebuah garis. Nah ini. Jadi ada cara untuk membagi sebuah garis. Membagi garis menjadi N bagian sama panjang. N itu apa? N itu banyaknya, jadi banyak bagian sama panjang. Ini menggunakan jangka. Buatlah sembarang garis KL, misalnya namanya garis KL. Terus garis KL menjadi 3 bagian sama panjang. Langkah-langkahnya sebagai berikut nih. Buatlah garis KL, set ya. Nah itu, ini garisnya. Kemudian dari titik K buatlah sembarang garis KP. Sedemikian. Sehingga tidak berimpit dengan garis KL. Contohnya gimana? Ini garisnya. Nah ini. Buatlah berturut-turut 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sedemikian. Nah ini buatnya itu menggunakan jangka gitu ya. Jadi kalian titik pakunya itu ada di K, kemudian buat ditarik sedikit aja, kemudian kalian taruh di garis KP. Nah, KP jadi kayak gini, jadi ada 3, dan ini untuk dari 1 ke 2 itu tanpa merubah jangkanya. Jadi pertama dari pakunya di K, terus kalian coret gitu ya pakai jangka. Kemudian untuk membuat garis yang kedua ini kalian pindah pakunya, paku yang ada di jangka itu dari K ke ini hasil coretan ini tadi. Kemudian tarik garis yang kedua. Ingat ya, tanpa merubah jangka. Nah, KS nama SRQ. Dinamai aja bebas. Kalau ini di sini namanya SRQ. Nah, tariklah garis dari titik Q ke titik L. Nah, gini. Nah, ini juga sama, masing-masing ditarik garis. Dari titik R dan S masing-masing buatlah garis yang sejajar garis LQ sehingga masing-masing garis tersebut memotong garis KL. Jadi ditarik sejajar. Artinya apa? Sejajar tadi sama, jadi tegak lurus gitu ya.
Contohnya gini, ini S-nya, ini R-nya gitu ya. Nah, namain aja titik pertemuannya ini M, ini N. Nah, maka garis KL sudah terbagi sama panjang. Nah, gitu ya, itu caranya. Terbagilah garis KL menjadi 3. Yaitu namanya KM, terus ukurannya itu sama dengan MN, sama dengan NL gitu ya. Dia ukurannya sama. Sekarang membagi garis dengan perbandingan tertentu. Nah, di sini. Diketahui garis CD sebagai berikut. Nah, ini garis CD. Kemudian misalkan kalian akan membagi garis CD menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Maka langkah-langkah sebagai berikut. Buatlah garis. Nah, kemudian dari titik C buatlah sembarang garis. Kayak tadi, tidak berimpit ya, kayak tadi, miring. Gitu. Terus dinamai CK misal, garis CK. Kemudian dari titik C buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sehingga CP banding PQ 1:3. Contoh kayak gini. Nah, gitu. Jadi kita buat 4 ini ya, 4 busur. 4 busur. Kemudian jadi perbandingannya itu CP sama PQ 1:3. CP itu 1 bagian, PQ itu 3 bagian. CP kan 1. Nah, CP kan 1. Kemudian PQ itu 1, 2, 3. Nah, maka dia 1:3. Kemudian tariklah garis dari titik Q ke titik D. Nah, ini. Kemudian sama ya, ditarik garis. Terus buatlah P. Dari titik P buatlah garis sejajar dengan DQ dengan cara membuat sudut yang besarnya sama dengan CQD. Terlebih dahulu dari titik P, kemudian hubungkan sehingga memotong CD di titik B. Nah, kayak gini. Jadi kita buat di sini dulu ya. Nah, gitu. Nah, kita buat garis P ke atas. Kita buat garis P ke atas ini, sejajar dengan QD ini. Terbentuklah ruas garis CB dan BD pada garis CD dengan perbandingan CB banding BD 1:3. Ya, itu dengan perbandingan. Kalau tadi kan sama panjang ya. Sama-sama panjang. Nah, garis CD telah terbagi jadi 1:3. Nah, perbandingan segmen garis. Nah, di sini perbandingan segmen garis. Kita telah mempelajari bahwa sebuah garis dapat dibagi menjadi n bagian, menjadi banyak bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Maka perhatikan gambar. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada kayak gini, ada pembagian garis tadi ya. P, K, L, M, N, Q. Nah, ada namanya. Gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian. Ya, PQ 5 bagian yang sama. Kemudian jika dari titik K, L, M, N, dan I ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian sehingga PA sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE. Akan diperoleh sebagai berikut. Nah, ini perbandingannya. Jadi ini biasa kita pakai ya, perbandingan kayak gini. Jadi pahami konsepnya terkait perbandingan ini. PM berbanding MQ itu 3:2. Kenapa 3:2? Karena dia ini satu, PM itu jarak P ke M itu ada berapa ruas? 1, 2, 3. Oh, dia 3 bagian. Terus M ke Q berapa bagian? 1, 2. Oh, ternyata 2 bagian. Maka perbandingannya 3:2. Lanjut, PC ke CE 3:2 juga sama. Nah,
maka PM banding MQ itu sama dengan PE banding CE. Gitu. Nomor 2, QN sama dengan NP. Nah, ini juga sama. Q ke N ini 1 bagian, NP itu 4 bagian, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka ini QN banding NP sama dengan ED berbanding DP. Ini bukan bagi ya, tapi banding ya. Simbol perbandingan itu adalah kayak bagi memang. Terus nomor 3 seperti ini hampir sama. Dan nomor 4 juga. Jadi dia kalau mau yang lain boleh Ustadz, boleh. Misalnya PK sama KN gitu misalnya ya. PK sama KN berapa? 1 banding 3. Terus misalnya PB sama CE. PB berapa bagian? 1, 2. CE 1, 2. Oh ternyata 2 banding 2 gitu. Jadi perbandingan itu harus ada 2 objek yang dibandingkan. Kalau 1 ya nggak bisa dibandingkan dong ya. Misalnya kalian punya piring yang 1, piring cuma 1 misalnya, maka kalian ingin bandingkan, tapi nggak ada temennya, maksudnya nggak ada yang benda lainnya, maka nggak bisa dibandingkan gitu. Dia perbandingan itu harus ada 2 objek. Nah, berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini ada sebuah ini ya, garis gini. 1, AD banding DB itu sama dengan AE banding EC, sama enggak? Sama. Jadi ini sama ini, perbandingannya ini AE dan EC gitu ya. Atau nah bentuk lainnya itu kayak gini. Jadi perbandingan itu kan ini kayak bagi ya, maka kita pakai per gini. AD banding BD sama dengan AE banding EC. Bentuk lainnya kayak gini. Terus yang lainnya atau kayak gini. Jadi bentuknya perbandingan. Nomor 3 kayak gini. BD banding DA, ya udah kebalikannya juga CE banding EA. Atau bentuk lainnya kayak gini juga. Jadi jangan kebalik ya. Misalnya ini kalau gini boleh nggak Ustaz? BD per DA sama dengan EA per CE gitu. Nggak boleh. Karena mereka sudah punya pasangannya sendiri-sendiri. Misalnya ini BD, maka dia sama dengan CE di sini. Jadi depan sama depan, belakang sama belakang. Gitu ya. Pun ketika dalam bentuk perperan kayak gini, dia juga harus tempatnya sama. Kalau atas semua, bawah semua gitu. Nah ini juga sama, BD banding BA sama dengan CE banding CA. Nah itu bentuknya seperti ini gitu. Dan yang terakhir ini, wah ini perbandingannya 3 ya, maka bentuk perbandingan juga sama, 3 juga. AD sama AB, AE sama AC, DE sama BC. Nah, gitu. Yang ini juga bisa dibandingkan, yang tengah ini bisa boleh dibandingkan gitu ya. Nah, itu jadi kita bentuk sudut anak-anak. Jadi ini yang terakhir. Jadi untuk garis itu terakhir adalah sampai sini. Dan Ustaz ingatkan ini yang sering muncul itu adalah di perbandingan garis yang sering muncul. Jadi perhatikan yang ini ya, pahami konsep ini, jangan sampai ini gagal konsep teman-teman semua. Dia harus dipahami terkait apa? Terkait perbandingannya gitu. Nah itu Ustaz juga ingatkan untuk persediaan menyediakan busur dan jangka, karena insya Allah nanti di sudut itu kita akan melukis sudut. Nah nanti
kita akan bekerja di situ menggunakan jangka. Gitu ya anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai kita pelajaran untuk hari ini, yaitu tentang garis ya, yang biasa kita banyak jumpai dimanapun. Gitu, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.